Pernahkah Anda merasa bahwa usaha kecil yang sedang Anda jalankan belum mencapai kesuksesan hanya karena belum memiliki cabang di berbagai kota atau belum dikenal secara luas oleh masyarakat? Padahal jika ditelusuri lebih dalam, bisa jadi usaha Anda sebenarnya sudah berada pada jalur yang tepat. Bahkan telah menunjukkan ciri-ciri keberhasilan yang seringkali tidak disadari oleh pelakunya sendiri. Dalam video ini kita akan membahas 10 ciri bahwa usaha kecil Anda sesungguhnya telah mencapai kesuksesan meskipun tampak sederhana dari luar. Ciri-ciri ini bukan sekedar teori, melainkan indikator nyata yang biasa ditemukan dalam perjalanan banyak pengusaha sukses sebelum mereka berkembang menjadi lebih besar. Kadang keberhasilan itu tersembunyi di balik hal-hal yang terlihat biasa saja. Jika Anda saat ini sedang menjalankan bisnis kecil atau baru saja memulainya, maka video ini sangat relevan untuk Anda simak hingga akhir. Karena bisa jadi Anda telah melampaui banyak tantangan yang selama ini dianggap penghalang, dan tanpa sadar telah mencapai tahap yang jauh lebih baik daripada yang Anda bayangkan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ciri usaha kecil sudah sukses yang mungkin kamu miliki yang pertama. Yaitu adalah usahamu tidak lagi bergantung pada promo diskon untuk menarik pelanggan. Pada tahap awal membangun usaha, memberi diskon adalah strategi umum untuk menarik perhatian pasar. Namun jika kini pelanggan datang tanpa harus ditarik dengan potongan harga, itu pertanda yang sangat baik. Artinya produk atau layanan Anda sudah mulai dikenal dan dipercaya secara kualitas, bukan sekedar karena murah. Saya pernah menemui seorang pemilik kedai kopi kecil di daerah Jogja. Awalnya ia rutin memberi promo beli satu gratis satu setiap minggu. Tapi setelah 6 bulan berjalan, ia justru menghentikan semua promosi dan anehnya penjualan tidak menurun. Pelanggannya tetap datang, bahkan mulai merekomendasikan ke teman-temannya. Saat itu ia sadar bahwa bisnisnya mulai berdiri di atas kaki sendiri. Mengapa ini penting? Karena salah satu ciri usaha yang mulai matang adalah ketika nilai produk Anda dihargai apa adanya, bukan karena iming-iming harga. Konsumen tidak lagi datang karena promo, melainkan karena mereka merasa puas dan percaya terhadap apa yang Anda tawarkan. Pernahkah Anda mencoba menghentikan diskon dan justru mendapati pelanggan tetap datang? Jika iya, itu bukan sekedar keberuntungan. Itu adalah validasi bahwa brand Anda mulai memiliki kekuatan emosional di benak konsumen. Dan dalam dunia bisnis, kekuatan tersebut jauh lebih bernilai daripada sekedar margin keuntungan sesaat. Coba refleksikan kembali, apakah usaha Anda masih butuh diskon besar untuk bertahan? Atau justru sudah mulai memiliki pelanggan loyal yang datang tanpa ditarik-tarik? Jika yang kedua, maka selamat, itu salah satu ciri bahwa usaha kecil Anda sudah menapaki jalur kesuksesan yang sesungguhnya. Kemudian, ciri yang kedua adalah usaha Anda sudah memiliki alur operasional yang teratur, meski sederhana. Salah satu ciri yang sering diabaikan oleh pelaku usaha kecil adalah konsistensi dalam menjalankan operasional harian. Jika Anda sudah memiliki alur kerja yang terukur, misalnya tahu kapan belanja bahan, kapan produksi, kapan melayani pelanggan, dan bagaimana mengelola keuangan secara rutin, maka itu bukan hal sepele. Itu adalah pondasi yang sangat kuat untuk bertumbuh. Menurut data dari BPS tahun 2023, lebih dari 60% UMKM di Indonesia berhenti beroperasi dalam 2 tahun pertama. Salah satunya karena manajemen internal yang tidak tertata. Maka jika saat ini usaha Anda berjalan lancar dari hari ke hari, bahkan tanpa harus Anda awasi terus-menerus, maka itu tanda nyata bahwa sistem internal Anda sudah berjalan, dan itu adalah pencapaian besar. Saya pernah berbicara dengan seorang penjahit rumahan yang usahanya tampak sederhana. Tapi saat saya bertanya bagaimana ia mengelola pesanan yang terus datang, ia menjelaskan prosesnya dengan rinci. Mulai dari pencatatan manual, jadwal pengerjaan, hingga pengiriman. Semuanya ditulis di buku catatan kecil, tapi sangat disiplin. Ia tidak merasa usahanya besar, padahal sistemnya sudah jauh lebih teratur daripada banyak bisnis dengan modal besar. Cobalah bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah saat Anda sedang tidak di tempat,
Usaha masih bisa berjalan sebagaimana mestinya? Jika jawabannya iya, maka itu adalah bukti bahwa Anda telah membangun sesuatu yang tidak hanya bergantung pada tenaga, tetapi juga sistem. Dan dalam dunia usaha, sistem adalah kekuatan yang menjamin keberlangsungan. Jadi jangan remehkan proses internal Anda, seberapapun sederhananya. Karena di balik kesederhanaan yang teratur, ada kematangan bisnis yang sering kali tidak terlihat secara kasat mata. Jika Anda sudah memilikinya, maka Anda sedang berdiri di jalur yang benar. Kemudian ciri yang ketiga adalah pelanggan mulai merekomendasikan usaha Anda tanpa diminta. Ada satu tanda kesuksesan yang sering datang tanpa bunyi, yaitu ketika pelanggan dengan sukarela merekomendasikan produk atau jasa Anda kepada orang lain. Mereka tidak dibayar, tidak diminta, tidak diberi komisi, tapi tetap menceritakan pengalaman mereka kepada teman, saudara, atau rekan kerja. Ini bukan hanya soal kepuasan, tapi soal kepercayaan yang sudah tumbuh secara alami. Saya pernah mendengar cerita dari seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha kue rumahan. Awalnya ia hanya melayani tetangga sekitar, tapi suatu hari ia mulai menerima pesanan dari orang-orang yang bahkan tidak dia kenal. Ketika ditanya, mereka mengatakan ini direkomendasikan oleh teman saya. Sejak saat itu, usahanya tak lagi perlu promosi besar. Rekomendasi mulut ke mulut sudah menjadi kekuatan utama. Rekomendasi seperti ini adalah bentuk pemasaran paling kuat, karena datang dari hati. Menurut Nielsen, 92% konsumen lebih percaya pada rekomendasi dari teman atau keluarga dibandingkan iklan. Maka jika bisnis Anda sudah mulai dibicarakan secara positif di luar kendali Anda, itu berarti brand Anda telah menyentuh sisi emosional pelanggan. Tentu ini tidak terjadi begitu saja. Dibutuhkan pelayanan yang konsisten, kualitas yang terjaga, dan komunikasi yang tulus. Namun ketika hal itu dilakukan dengan sepenuh hati, hasilnya akan datang dalam bentuk kepercayaan yang sulit dibeli. Kepercayaan yang lahir dari pengalaman nyata. Cobalah ingat kembali, adakah pelanggan yang pernah berkata, "Saya tahu tempat ini dari teman saya"? Jika jawabannya iya, maka Anda sudah tidak hanya menjual produk, tetapi membangun reputasi, dan di dunia bisnis, reputasi adalah aset yang paling bernilai. Kemudian ciri yang keempat adalah pendapatan usaha mulai stabil dan tidak fluktuatif secara drastis. Setiap pelaku usaha pasti pernah mengalami masa di mana pemasukan sangat tidak menentu, kadang melonjak, kadang anjlok drastis. Namun salah satu tanda bahwa usaha kecil Anda sudah mulai sukses adalah ketika pendapatan mulai menunjukkan pola yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2024, UMKM yang mampu mempertahankan kestabilan arus kas selama 12 bulan berturut-turut memiliki peluang pertumbuhan usaha hingga 40% lebih tinggi dibandingkan yang mengalami fluktuasi besar. Ini membuktikan bahwa kestabilan keuangan adalah pondasi utama bagi perkembangan usaha jangka panjang. Saya pernah membaca tentang seorang pengusaha warung makan yang mengaku awalnya pendapatannya sangat tidak menentu, bahkan hampir setiap bulan berbeda jauh. Namun setelah menerapkan pencatatan keuangan yang disiplin dan mulai melakukan evaluasi rutin, pendapatannya perlahan menjadi lebih stabil. Dia bahkan bisa memprediksi kebutuhan modal dan stok bahan baku dengan lebih baik. Mungkin Anda juga merasakan hal yang sama. Sebuah tanda bahwa bisnis Anda makin terstruktur adalah saat Anda tidak lagi dibuat panik oleh ketidakpastian keuangan setiap akhir bulan. Ketika Anda bisa merencanakan dan memproyeksikan pendapatan, Anda sudah memasuki level bisnis yang lebih matang. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah Anda mulai merasakan stabilitas dalam pendapatan usaha? Jika iya, itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan hasil dari pengelolaan yang tepat. Dan hal itu merupakan tanda nyata bahwa usaha kecil Anda sudah berada di jalur kesuksesan. Kemudian ciri usaha kecil sudah sukses yang mungkin kamu miliki yang kelima adalah Anda mulai berani berinovasi dan mencoba hal baru tanpa rasa takut. Kesuksesan usaha kecil juga ditandai dengan keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan berinovasi.
Ketika Anda sudah mulai mencoba produk baru, model bisnis berbeda, atau metode pemasaran yang belum pernah dipakai sebelumnya, itu menunjukkan bahwa Anda tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Seorang pengusaha kerajinan tangan yang saya kenal awalnya hanya membuat produk sesuai permintaan. Namun setelah melihat tren pasar berubah, ia mulai bereksperimen dengan desain baru dan penjualan online. Meski awalnya takut gagal, keberanian itu membawanya ke pasar yang lebih luas dan keuntungan yang meningkat signifikan. Inovasi bukan berarti harus besar dan rumit. Bahkan langkah kecil seperti menambah variasi produk, mengubah tampilan kemasan, atau mencoba platform media sosial baru sudah merupakan tanda kemajuan. Di dunia yang terus berubah, usaha yang statis cenderung tertinggal. Pertanyaannya, apakah Anda sudah siap mengambil resiko kecil untuk mencoba hal baru? Jika sudah, berarti Anda telah melewati fase ketakutan yang sering menghambat pertumbuhan usaha. Ini bukan sekedar keberanian, tapi juga tanda bahwa Anda mulai berpikir sebagai pemimpin bisnis sejati. Dengan terus berinovasi, usaha kecil Anda tidak hanya bertahan, tapi juga membuka peluang untuk sukses yang lebih besar di masa depan. Jadi jangan ragu untuk terus mencoba dan beradaptasi, karena itu adalah ciri penting dari usaha yang sudah sukses. Kemudian ciri yang keenam adalah usaha Anda sudah membangun ikatan kuat dengan komunitas lokal. Salah satu tanda nyata bahwa usaha kecil sudah sukses adalah ketika ia tidak hanya dilihat sebagai bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas. Usaha yang berhasil mampu membangun hubungan emosional dan sosial dengan pelanggan di sekitar, menjadikan dirinya lebih dari sekedar penjual produk. Saya teringat kisah sebuah toko kelontong di sebuah desa kecil yang sudah berdiri puluhan tahun. Pemiliknya bukan hanya menyediakan barang, tapi juga aktif membantu kegiatan masyarakat seperti sponsor acara lokal dan memberikan bantuan kecil kepada warga yang kesulitan. Karena itulah toko tersebut menjadi sangat dipercaya dan dicintai, sehingga pelanggan setia selalu memilihnya dibanding toko lain yang lebih modern. Mengapa hal ini penting? Karena membangun komunitas adalah membangun ekosistem yang saling menguatkan. Pelanggan tidak hanya datang karena produk, tetapi juga karena merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Rasa kebersamaan ini menciptakan loyalitas yang sulit tergantikan. Coba pikirkan, apakah usaha Anda sudah mulai mendapatkan tempat khusus di hati komunitas? Apakah pelanggan merasa dekat dan memiliki ikatan personal dengan brand Anda? Jika iya, maka usaha Anda bukan hanya sukses secara bisnis, tapi juga berhasil membangun nilai sosial yang berkelanjutan. Jangan ragu untuk terus memperkuat hubungan ini, karena ketika usaha kecil sudah menjadi bagian dari komunitas, pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis Anda akan jauh lebih kuat dan tahan terhadap goncangan pasar. Kemudian ciri yang ketujuh adalah Anda mulai mampu mengelola waktu dan prioritas dengan lebih efektif. Dalam perjalanan membangun usaha kecil, seringkali tantangan terbesar adalah bagaimana mengatur waktu antara produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Ketika Anda sudah mampu mengelola waktu dengan bijak, itu artinya usaha Anda mulai berjalan dengan sistem yang lebih terorganisir dan efisien. Seorang teman yang bergerak di pengusaha catering pernah bercerita, di awal usaha ia kerap kewalahan mengatur jadwal pesanan dan waktu memasak, sehingga sering terlambat mengirimkan pesanan. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai memprioritaskan tugas penting dan menggunakan jadwal harian secara disiplin. Hasilnya, tingkat kepuasan pelanggan meningkat dan ia pun bisa fokus pada pengembangan usaha. Kemampuan mengelola waktu bukan hanya soal disiplin, tapi juga soal mengenali prioritas yang benar. Tugas yang memberikan dampak besar pada bisnis harus didahulukan agar hasilnya optimal. Ini adalah tanda kematangan bisnis yang tidak hanya bergantung pada tenaga dan emosi, tapi juga pada strategi pengelolaan sumber daya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah mulai membedakan antara pekerjaan yang penting dan mendesak dalam bisnis Anda? Jika sudah, berarti Anda sedang memasuki level baru dalam mengelola usaha yang akan membuka ruang untuk pertumbuhan yang lebih besar. Mengelola waktu dengan efektif juga membantu Anda menghindari kelelahan dan menjaga motivasi tetap tinggi.
Jadi, kemampuan ini bukan hanya penting untuk bisnis, tapi juga untuk keseimbangan hidup Anda sebagai pengusaha. Kemudian ciri yang kedelapan adalah usaha Anda mulai mengadopsi teknologi untuk memperluas jangkauan dan efisiensi. Di era digital saat ini, kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam usaha menjadi salah satu ciri usaha kecil yang mulai sukses. Tidak hanya soal memiliki website atau media sosial, tetapi juga bagaimana teknologi membantu mempercepat proses bisnis dan memperluas pasar. Contohnya, seorang pemilik toko pakaian kecil di Bandung mulai memanfaatkan aplikasi kasir digital dan platform e-commerce untuk menjual produknya. Dengan cara ini, ia bisa melayani pelanggan lebih cepat dan menjangkau pembeli dari luar daerah yang sebelumnya tidak terpikirkan. Menurut survei dari Google Indonesia tahun 2024, lebih dari 70% UMKM yang menggunakan teknologi digital mengalami peningkatan penjualan hingga 30%. Ini menunjukkan bahwa beradaptasi dengan teknologi bukan pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan dan berkembang. Namun, adopsi teknologi harus dilakukan dengan strategi yang matang. Memilih alat yang tepat dan sesuai dengan kapasitas usaha akan lebih efektif dibandingkan sekedar mengikuti tren. Jangan takut mencoba hal baru, tapi juga pastikan Anda memahaminya dengan baik. Apakah Anda sudah mulai menggunakan teknologi untuk mendukung usaha? Jika belum, inilah saat yang tepat untuk mulai belajar dan beradaptasi. Karena inovasi teknologi adalah salah satu pilar kesuksesan usaha kecil di masa depan. Kemudian ciri yang kesembilan adalah pengelolaan keuangan usaha sudah teratur dan transparan. Salah satu kunci utama keberhasilan usaha kecil adalah bagaimana pemiliknya mampu mengelola keuangan dengan disiplin. Jika Anda sudah mulai mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dengan rapi, serta dapat memisahkan keuangan pribadi dan usaha, itu menandakan kematangan bisnis yang signifikan. Saya pernah berbicara dengan seorang pemilik warung kopi yang awalnya mengelola keuangan secara campur aduk. Namun setelah belajar mencatat dengan sistematik dan rutin melakukan evaluasi, ia mampu mengontrol arus kas dan merencanakan pengeluaran dengan lebih baik. Hasilnya, usaha yang semula hanya bertahan kini mulai menghasilkan keuntungan stabil. Menurut data dari Katadata Insight Center tahun 2023, sekitar 45% UMKM gagal karena pengelolaan keuangan yang buruk. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan yang baik bukan sekedar kewajiban administratif, tapi fondasi utama untuk pengembangan usaha. Pengelolaan keuangan yang transparan juga memudahkan Anda saat membutuhkan modal tambahan atau pinjaman. Dengan laporan keuangan yang jelas, Anda bisa meyakinkan pihak bank atau investor bahwa usaha Anda terpercaya. Jadi, apakah Anda sudah memiliki sistem pengelolaan keuangan yang tertata dengan baik? Jika belum, mulailah sekarang. Karena ini adalah salah satu tanda penting usaha kecil yang sudah sukses dan siap tumbuh lebih besar. Kemudian ciri usaha kecil sudah sukses yang mungkin kamu miliki, yang ke-10 atau yang terakhir adalah Anda mulai memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk usaha Anda. Sukses bukan hanya soal pencapaian hari ini, tapi juga kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Usaha kecil yang sudah mulai sukses ditandai dengan keberadaan visi jangka panjang yang jelas dan terencana dengan baik. Seorang pemilik butik di Yogyakarta pernah berbagi bahwa di awal ia hanya fokus pada penjualan harian. Namun setelah beberapa tahun berjalan, ia mulai merancang strategi 5 tahun ke depan, termasuk pengembangan produk dan ekspansi pasar. Visi ini memberikan arah yang lebih pasti dan memotivasi seluruh tim untuk bergerak bersama. Menurut penelitian dari Harvard Business Review, perusahaan dengan visi jangka panjang yang jelas cenderung lebih tahan terhadap perubahan pasar dan mampu mempertahankan pertumbuhan secara konsisten. Visi yang terstruktur juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis sehari-hari. Pertanyaan penting yang perlu Anda renungkan adalah, sudahkah Anda menuliskan dan memikirkan langkah besar yang ingin dicapai usaha Anda dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Jika belum, ini saat yang tepat untuk mulai merencanakan masa depan bisnis Anda.
Dengan visi yang kuat, usaha kecil Anda tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang menjadi bisnis yang berdampak lebih luas dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika Anda merasa memiliki beberapa ciri di atas, berarti usaha kecil Anda sudah berada di jalur kesuksesan. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar dan bagikan video ini agar lebih banyak teman pelaku usaha yang mendapat manfaat. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.